Baik, perkenalkan. Nama saya Muhammad Ali Arif Rahman dari Penjas 5C. Kali ini saya akan menjelaskan tentang demam atau penanganan demam pada anak. Suhu normal pada anak biasanya sekitaran 36,5 sampai 37,5 derajat Celcius dan dapat dianggap mengalami demam ketika suhunya meningkat sampai melebihi angka 38 Celcius. Demam pada anak dapat disebabkan oleh banyak hal, namun bukan berarti harus langsung ditangani dengan obat. Penyebab anak demam tinggi. Demam merupakan mekanisme alami tubuh dalam melawan infeksi. Munculnya demam pada anak menandakan bahwa sistem kekebalan tubuh anak sedang bekerja untuk memerangi flu atau infeksi lainnya. Terus penyebab demam tinggi pada anak yang perlu diketahui oleh kita sebagai calon guru atau orang tua. Yang pertama yaitu infeksi. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, bahwa demam merupakan tanda sistem kekebalan tubuh anak dalam melawan infeksi. Infeksi yang seringkali menjadi penyebab anak menderita demam tinggi adalah infeksi akibat bakteri dan virus. Yang kedua, pakaian dan suhu lingkungan. Jadi tidak hanya infeksi, demam juga bisa menyerang anak jika dia terlalu lama beraktivitas di luar ruangan saat cuaca panas. Demam juga dapat terjadi ketika anak menggunakan baju yang terlalu tebal. Kondisi ini biasanya dialami oleh bayi, terutama bayi yang baru lahir. Terus cara mengatasi atau cara penanganan demam pada anak. Ketika demam terjadi, cairan tubuh akan lebih cepat menguap sehingga meningkatkan resiko terjadinya dehidrasi. Maka dari itu, hal penting yang harus dilakukan pertama kali saat mengatasi demam tinggi pada anak adalah mencukupi kebutuhan cairannya dengan cara memberikan asupan air atau susu yang cukup pada anak. Terus pastikan anak minum air putih yang cukup supaya tubuhnya tetap terhidrasi. Selain itu, usahakan agar ia mengkonsumsi makanan yang bergizi dan kandungan airnya yang tinggi, seperti buah-buahan atau sup. Selain mencukupi kebutuhan tubuh akan cairan, ada beberapa cara lain yang juga dapat dilakukan untuk mengatasi demam tinggi pada anak di rumah atau di sekolah. Pastikan suhu ruangan tetap sejuk untuk membuat si anak merasa nyaman. Kedua, selimuti anak dengan kain yang tipis dan buka jendela agar sirkulasi udara lebih lancar dan suhu ruangan terasa lebih sejuk. Letakkan handuk kecil dan yang sudah dibasahi dengan air hangat di dahi anak sebagai alat kompres. Tidak disarankan menggunakan air dingin untuk mengompres karena bisa meningkatkan suhu tubuh dan membuat anak menggigil. Yang terakhir, perbanyak istirahat dan jangan dulu berpergian di luar rumah. Jadi pada prinsipnya, saat anak mengalami demam, buatlah kondisi senyaman mungkin untuk mencegah anak menggigil atau kepanasan. Meski demam tinggi tidak selalu menandakan adanya penyakit serius, namun orang tua sebaiknya tetap waspada. Orang tua ataupun guru. Ya, sini saya akan melanjutkan materi yaitu kejang kejang pada anak atau cara penanganannya. Kejang demam yang diakibatkan oleh demam merupakan penyebab kejang pada anak yang paling umum. Kondisi ini dapat menimpa anak pada usia 3 bulan hingga sampai 5 tahun. Meski anak usia 1 sampai 1,5 tahun lebih umum mengalaminya. Penyebab tubuh anak kejang saat demam belum diketahui secara pasti. Namun hal ini diketahui berkaitan dengan kenaikan suhu tubuh yang terlalu cepat dan kenaikan suhu tubuh dan kemampuan
tubuh anak untuk beradaptasi terhadap peningkatan suhu tubuh. Kondisi anak yang mengalami kejang demam, yang pertama itu suhu tubuh meningkat hingga lebih dari 38 derajat Celcius. Seluruh tubuhnya terutama tungkai dan lengan terlihat gemetar, kaku atau menyentak-nyentak, tidak terkontrol. Si kecil mengerang, menggigit keras lidahnya, atau buang air kecil tiba-tiba. Terus cara penanganan atau langkah pertolongan pertama pada saat si anak mengalami kejang-kejang, entah di sekolah ataupun di rumah. Metode ketika kita melihat si anak mengalami kejang, kita dianjurkan untuk tidak panik, karena jika panik dapat mengakibatkan si anak tersebut juga ikut panik dan membuat anak menjadi lebih tidak terkontrol. Kita diharapkan tetap tenang agar mampu memberikan pertolongan pertama dengan baik. Oke. Ya, epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Anak-anak yang menderita epilepsi akan menampakkan gejala seperti kejang-kejang dan kadang juga kehilangan kesadaran diri pada saat terjadi serangan. Jika tidak diobati, kondisi ini dapat mempengaruhi perkembangan dan kemampuan belajarnya. Untuk mengatasi atau menanggulanginya, ada beberapa hal. Yang pertama, siapkan kebutuhan obat-obatannya. Obat-obatan untuk epilepsi bertujuan bukan untuk menyembuhkan, tapi mengontrol gejala yang ditimbulkan oleh penyakit ini. Karena itu, siapkan selalu obat-obatan yang dibutuhkan oleh anak tersebut. Ada banyak jenis obat yang tersedia untuk menangani epilepsi pada anak. Yang pertama ada phenytoin, carbamazepine, valproate, valproic acid, topiramate, gabapentin, zonisamide, dan masih banyak lainnya. Obat-obatan ini memiliki efek samping berupa pusing, mual, pening, penglihatan ganda, ruam, dan gangguan koordinasi tubuh. Sementara efek samping yang jarang terjadi antara lain hyperaktif, depresi, dan mudah tersinggung. Jika anak telah memasuki bangku sekolah atau terjadinya di sekolah, pastikan dia mengetahui tata cara pemakaian obat tersebut, seperti dosis, pemakaian obat tersebut, terus jam atau waktu kapan dia untuk meminumnya, dan jelaskan pula kondisi anak pada guru dan pembimbing di sekolahnya. Terus cara penanganannya, ketika si anak kejang, kita tetap tidak boleh panik, harus tetap tenang, agar kita bisa tetap menolongnya. Nah, ada tata caranya. Yang pertama itu pastikan dia dalam keadaan aman, terus jauhkan dia dari benda-benda yang tajam dan benda yang keras seperti tangga dan perabot rumah lainnya atau meja kursi yang ada di kelas. Setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya bisa keluar dan tidak masuk ke dalam nafasnya. Jangan memasukkan benda apapun ke dalam mulut si anak selama kejang berlangsung. Terus saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernafas. Jika setelah kejang dan anak tidak bernafas, maka segeralah bawa anak ke IGD atau rumah sakit terdekat. Selama dan setelah kejang berakhir, anak mungkin ketakutan dan bingung dengan kondisinya yang dialami. Tenangkanlah
dia dengan berkata bahwa semua baik-baik saja dan kita selalu ada di sisinya, dan biarkanlah dia beristirahat, hindari memberikan obat tambahan kecuali bila diresepkan oleh dokter. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang pingsan. Jadi pingsan itu sering terjadi ketika otak kekurangan pasokan darah, sehingga asupan oksigen dan gula darah ke otak juga akan berkurang. Padahal kedua elemen tersebut sangat dibutuhkan oleh otak untuk dapat berfungsi dengan baik. Akibatnya dapat terjadi penurunan kesadaran untuk sementara waktu. Selain berkurangnya aliran oksigen dan gula darah ke otak, pingsan juga bisa disebabkan oleh kelelahan. Pingsan juga bisa disebabkan oleh kondisi medis atau penyakit tertentu, seperti misalnya hipoglikemia, gangguan jantung, serangan panik, gangguan elektrolit, dan juga penurunan tekanan darah. Gejala lain yang perlu diwaspadai ketika si anak atau siapapun di luar sana pingsan, kondisi tersebut dapat memicu penurunan tekanan darah dan detak jantung, sehingga asupan darah ke otak berkurang dan mengakibatkan penurunan kesadaran. Pingsan bukan diakibatkan oleh kondisi medis serius, biasanya tidak berbahaya dan penderitanya bisa sadar dengan sendirinya setelah beberapa waktu. Akan tetapi, pingsan perlu diwaspadai jika disertai tanda dan gejala seperti ini. Yang pertama, ada nyeri dada, sesak napas, detak jantung tidak teratur, bibir membiru, kulit pucat dan dingin, kejang, tampak kebingungan, sakit kepala, dan juga pingsan setelah mengalami cedera kepala. Langkah-langkah yang harus dilakukan pada orang pingsan atau cara penanganan untuk menangani anak yang pingsan. Yang pertama itu, pindahkan si anak tersebut yang pingsan ke lokasi yang aman dan nyaman. Misalnya, jika pingsan di lapangan, bawa si anak itu ke UKS, ruangan UKS atau ruang kelas yang paling dekat dari lapangan tersebut. Terus yang kedua, minta bantuan orang lain atau minta bantuan guru lain untuk menghubungi orang tuanya. Terus periksa kondisi orang yang pingsan, panggil orang tersebut dan lihat apakah ia dapat memberi respon atau si anak tuh dapat memberikan respon yang saat kita memanggil namanya. Terus posisikan secara terlentang dan naikkan kakinya lebih tinggi sekitar 30 cm dari dada. Jangan lupa melonggarkan pakaiannya agar dia dapat lebih mudah dan nyaman untuk bernafas. Ketika sadar, berikan dia minuman yang manis seperti teh manis. Jadi waktu SD saya sempat pingsan, dan ketika saya sadarkan diri, guru dan pihak UKS memberikan saya teh manis agar mengembalikan tenaga yang sudah terbuang karena dari pingsan tersebut. Orang yang telah sadar dari pingsan disarankan untuk tidak terlalu cepat berdiri. Dia perlu didudukan atau diistirahatkan setidaknya 15-20 menit agar pingsan tidak terulang. Ya, cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dan materi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Oli Arif Rahman, pamit undur diri. Peace out.